Mengapa kapal induk Fujian tidak menggunakan teknologi pendorong tenaga nuklir? Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower, Amerika Serikat China, melihat masa depan Indonesia. Berbeda dengan kapal induk Amerika Serikat yang digerakkan oleh tenaga nuklir, kapal induk Fujian menggunakan bahan bakar tenaga listrik terintegrasi dan sistem propulsi atau pendorong yang terdiri dari 2 generator turbin gas dan 4 generator diesel listrik yang bisa menghasilkan 150 MW listrik. Fujian memiliki jangkauan operasional di atas 10.000 mil laut tanpa pengisian bahan bakar, atau lebih dari 2 kali lipat ukuran dan jangkauan kapal induk Liaoning dan Santung yang memiliki bobot gabungan 45.000 ton dan jangkauan 4.000 mil laut. Fujian juga bisa mengangkut 2.700 personel dan 85 detasemen laut untuk melakukan misi pencarian dan penyelamatan. Sejak peluncuran, kapal induk Fujian telah menjadi topik hangat diskusi di internet. Dan topik yang paling banyak dibicarakan adalah daya pendorong nuklir atau konvensional. Sejauh ini, China telah mencapai hampir semua terobosan dalam teknologi kapal induk. Yang tersisa adalah tenaga penggerak nuklir. Itulah satu-satunya hal yang bisa dibanggakan oleh Amerika Serikat saat ini. Mengapa Amerika Serikat menggunakan tenaga nuklir? Apa keuntungan dari tenaga nuklir? Lalu, di mana masalahnya? Ketika berbicara tentang tenaga nuklir, perasaan pertama banyak netizen adalah tenaga nuklir itu sangat kuat dan dahsyat. Sampai ada netizen yang berpikir bahwa kapal induk bertenaga konvensional tidak dapat meluncurkan secara elektromagnetik karena permintaan daya ejeksi elektromagnetik terlalu besar, sehingga daya konvensional tidak dapat memenuhinya. Sebenarnya ini adalah kesalahpahaman yang sangat besar karena tidak ada perbedaan mendasar antara tenaga konvensional dan tenaga nuklir. Baik tenaga konvensional maupun tenaga nuklir, keduanya perlu merebus air. Yang satu menggunakan minyak, yang lainnya adalah reaktor nuklir. Berhubung keterbatasan suhu air dari sirkuit utama reaktor air bertekanan tinggi atau PWR yang digunakan saat ini, suhu uap pembangkit listrik tenaga nuklir relatif rendah dan suhu uap boiler berbahan bakar minyak jauh lebih tinggi. Bagi yang pernah mempelajari fisika dan mekanika daya, pasti tahu bahwa semakin tinggi suhu ujung panas, semakin tinggi efisiensi pembangkit listrik. Oleh karena itu, dalam hal turbin uap, efisiensi turbin uap yang digunakan dalam tenaga nuklir lebih rendah daripada turbin uap dengan boiler berbahan bakar minyak. Jadi, apa keunggulan dari tenaga nuklir? Ada netizen yang mengatakan kemampuan berlayar terus-menerus tanpa perlu menambah bahan bakar. Namun, jika bertenaga konvensional, Anda mungkin harus berlabuh berkali-kali untuk mengisi bahan bakar. Akan tetapi, dalam pertempuran nyata, tidak membawa dampak apapun, berhubung peperangan laut bukanlah mengelilingi bumi. Sebagai contohnya, kapal induk USS Kitty Hawk memiliki cadangan bahan bakar 7.800 ton dan tambahan 5.800 ton bahan bakar penerbangan. Jika Kitty Hawk diubah menjadi tenaga nuklir, maka ia tidak perlu membawa 7.800 ton bahan bakar kapal setiap kali berlayar. Dengan penghematan ini dapat membawa lebih banyak bahan bakar penerbangan dan amunisi, sehingga kemampuan bertempur akan meningkat pesat. Dengan kata lain, tambahan 5.800 ton bahan bakar penerbangan dengan asumsi bahwa setiap pesawat tempur mengkonsumsi 5,8 ton bahan bakar untuk sekali peluncuran. Berarti Kitty Hawk dapat terus mengirimkan total 1.000 kali peluncuran dalam satu operasi. Bagaimana jika tonase yang ditempati oleh bahan bakar laut itu diubah menjadi bahan bakar jet dan amunisi? Itu berarti bahwa satu operasi tempur dapat terus menyediakan 1.500 hingga 1.800 peluncuran pesawat. Setelah membandingkan tenaga konvensional dan tenaga nuklir, keunggulan tenaga nuklir dapat terlihat jelas di sini. Artinya, perbandingan tenaga nuklir dan tenaga konvensional untuk kapal induk dengan tonase dan tingkat teknis yang sama, jumlah pesawat tempur yang tersedia, dan jumlah total amunisi yang dapat digunakan dalam satu pertempuran akan meningkat 1,5 sampai 1,8 kali lipat. Tentu saja,
harga yang harus dibayar juga sangat besar. Namun, bagi negara sekaya China dan Amerika Serikat, segala hal yang dapat diselesaikan dengan uang bukanlah masalah besar. Masalah yang paling kritis adalah reaktor air bertekanan adalah bejana bertekanan tinggi. Tidak mungkin menambahkan bahan bakar ke dalamnya saat sedang berlayar. Dengan kata lain, jika Anda meletakkan kompor batu bara, Anda harus menunggu sampai habis terbakar sebelum Anda membuka tutupnya dan memasang kompor lainnya. Tentu saja, membuka tutup reaktor nuklir tidak sesederhana membuka tutup kompor batu bara. Untuk membuka tutupnya, bagian atas reaktor harus dipotong, kemudian mengeluarkan dan membuang bahan bakar bekas, dan memasukkan batang bahan bakar baru, dan mengelasnya kembali dengan teknis yang sangat tinggi. Karena semua operasi ini dilakukan di lingkungan dengan radiasi yang sangat tinggi. Mungkin ada netizen yang mengatakan, reaktor kapal induk Amerika Serikat sudah sangat canggih dan dapat bertahan lama. Misalnya, masa pakai kapal induk adalah 40 tahun. Namun, tiba-tiba terjadi peperangan ketika kapal induk baru saja mencapai akhir masa pakainya. Apakah menurut Anda kapal induk ini harus pensiun atau tidak? Jawabannya harus pensiun. Karena reaktor nuklir dirancang untuk sekali pakai. Dengan prinsip yang sama, jika sebuah kapal induk bertenaga konvensional pensiun, maka dapat dijual untuk menghasilkan pendapatan tambahan sekaligus membina hubungan baik dengan negara tersebut. Lain halnya dengan kapal induk bertenaga nuklir, karena kalau mau jual kapal induk bekas harus memuat reaktor nuklir lagi, di mana biaya dan pengoperasian ini pada dasarnya mendekati nol. Tidak hanya itu, kapal induk bertenaga nuklir harus menghabiskan banyak uang untuk pasca pemrosesan setelah pensiun. Itulah harga yang harus dibayar oleh kapal induk bertenaga nuklir. Secara teori, jika wilayah laut operasi Anda berada dalam jarak 5.000 km, keunggulan dari tenaga nuklir tidak akan terlihat jelas. Mungkin ada netizen bertanya, apakah mungkin membangun kapal induk hybrid, kombinasi tenaga nuklir dan turbin gas atau turbin uap? Praktek ini sebenarnya pernah dilakukan oleh Uni Soviet sebelumnya dalam kapal penjelajah kelas Kirov di tahun 1930-an. Karena ada masalah dengan sistem tenaga nuklir waktu itu. Karena kalau sudah berkecukupan, siapa yang mau repot-repot membangun dua set pembangkit listrik yang sifatnya berbeda? Tentu saja, situasinya telah sedikit berubah hari ini, yaitu munculnya sistem tenaga terintegrasi kapal dan penggerak serba listrik. Karena apapun bentuk penggerak utama Anda, ia pasti harus terhubung ke generator untuk diubah menjadi energi listrik, dan kemudian digerakkan oleh motor untuk menggerakkan baling-baling. Hibrida semacam ini akan memiliki keunggulan tertentu. Jadi, jangan hanya terpaku pada tenaga konvensional dan tenaga nuklir. Kuncinya adalah melihat seberapa banyak sistem tenaga terintegrasi dan sistem propulsi bertenaga listrik penuh digunakan dalam kapal induk fujian. Jika sistem tenaga terintegrasi yang lengkap dan penggerak semua listrik dengan penggunaan DC tegangan menengah, maka akan sangatlah hebat. Dalam arti tertentu dapat menghasilkan efisiensi setara dengan pembangkit listrik tenaga nuklir. Lalu, bagaimana hal ini bisa terlihat? Media resmi tentu saja tidak akan memberitahu Anda. Itulah sebabnya Anda harus melihat efek yang dihasilkannya. Jika kapal induk fujian tidak memiliki masalah dalam pengoperasian seperti frekuensi berlayar, frekuensi lepas landas ketapel elektromagnetik, dan penggunaan pemblokiran elektromagnetik, semuanya mencapai tingkat normal, maka bisa dipastikan kapal induk fujian pasti menggunakan tenaga listrik dan propulsi listrik yang terintegrasi di seluruh kapal. Meskipun kapal induk USS Gerald Ford bertenaga nuklir, namun mereka tampaknya masih belum mendominasi semua teknisnya berhubung berbagai masalah yang sering kita dengar saat ini. Jadi, jika China dapat mengendalikan teknologi di atas semuanya, maka kekuatan tempur sebenarnya kapal induk fujian tidak ada bedanya dengan kapal induk Amerika Serikat kelas Nimitz dan Ford. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!